Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Mus Mudadidas serta Diklat DCKS tahun 2025 angkatan 1 di kelas 1. Dalam hal ini kami mencoba untuk menjawab tugas dari modul 3 ini tentang kasus 4. Dalam hal ini tentang penugasan mandiri, tentang 9 langkah pengambilan dan pengajuan keputusan. Dari kasus 4 itu, setelah saya baca dengan cermat tentang kejadian di sana, saya coba untuk mengambil sebuah keputusan dengan 9 langkah. Secara garis besarnya telah terjadi sesuatu di perpustakaan antara 2 orang siswa, kemudian ada juga kepala perpustakaannya. Dari hal tersebut, kejadian yang ada di kasus 4 ini, langkah yang pertama adalah tentang apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4. Pada nilai-nilai di kasus itu ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini adalah antara kejujuran dan persahabatan. Kejujuran di mana Tari tahu bahwa dompet itu milik Nina dan bahwa kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Kemudian yang kedua tentang persahabatan. Persahabatan Tari tidak ingin merusak hubungan antara sahabat dekatnya yang sering menolongnya. Lalu langkah yang kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4. Menjawab itu bisa jelas setelah dibaca, ada Tari, ada Rara, ada Nina, ada Busri. Tari adalah siswa yang melihat Rara mengambil dompet dan menghadapi sebuah dilapis. Yang kedua, Rara adalah sahabat Tari yang mengambil dompet. Yang ketiga, ada Nina, siswa yang mengambil dompet, dan juga ada Busri, seorang guru tugas perpustakaan yang menemukan kehilangan dompet. Langkah yang ketiga tentang fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 itu. Jawabannya adalah Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi. Yang kedua, Rara mengambil dompet dan menyimpannya di dalam tasnya. Kemudian Busri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet. Tari melihat Rara mengambil dompet dan memasukkannya ke dalam tas. Sedangkan Tari dan Rara adalah 2 orang sahabat dekat yang sehari-harinya bersama terus. Langkah yang keempat adalah tentang pengajuan benar atau salah, mana yang bisa dilakukan. Untuk menjawab itu, pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan adalah kejujuran. Apakah Rara melakukan hal yang benar dengan mengambil dompet? Yang kedua adalah tanggung jawab. Apakah Tari memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kejadian itu? Lanjut pada langkah yang kelima, yaitu pengajuan paradigma antara benar melawan benar. Yang mana yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah pengujian paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan adalah 1. Kejujuran versus persahabatan. Bahwa Tari harus memilih antara menjaga kejujuran atau menjaga persahabatan dengan Rara. Lalu langkah yang keenam adalah prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Menjawab itu, prinsip resolusi yang bisa dilakukan adalah 1. Melakukan kompromi. Tari bisa mencoba untuk berbicara dengan Rara secara pribadi dan meyakinkannya untuk menemukan dompet. Yang kedua, transparansi, artinya Tari bisa melaporkan kejadian ini kepada Busri, tetapi dengan cara yang tidak langsung menuduh Rara. Langkah yang ketujuh adalah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan. Opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak adalah mengatur pertemuan rahasia. Tari bisa mengatur pertemuan rahasia dengan Rara dan membicarakan masalah ini secara pribadi, memberikan Rara kesempatan untuk mengakui kesalahannya tanpa merusak hubungan mereka.
Yang kedua, menggunakan pendekatan kolaboratif. Tari bisa mengajak Rara untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang baik untuk semua pihak, seperti mengembalikan dompet secara anonim. Langkah yang kedelapan, apakah keputusan akhir yang saya ambil sesuai dengan analisis sumpah? Untuk menjawab itu, keputusan akhir yang diambil adalah Tari akan mengatur pertemuan rahasia dengan Rara untuk membicarakan masalah ini secara pribadi. Tari akan memberikan Rara kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan mengembalikan dompet secara anonim. Mungkin ini yang lebih pas, yang lebih baik untuk Rara. Namun, jika Rara tidak bersedia, Tari akan melaporkan kejadian ini kepada Sri, tentu saja dengan cara yang tidak langsung menuduh Rara. Langkah yang terakhir adalah ke-9, pelajaran apa yang bisa didapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Pada langkah 9 ini pentingnya kompromi. Dalam situasi dilema, mencari kompromi adalah penting untuk menjaga hubungan dan nilai-nilai etis. Kemudian melakukan pendekatan kolaboratif, mengajak pihak terkait untuk berkolaborasi dalam mencari solusi dan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan mungkin. Yang ketiga, transparansi, yakni jika kompromi tidak berhasil, transparansi dalam melakukan kejadian adalah langkah yang bijak untuk memastikan keadilan. Pelajaran ini dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari dengan membantu dalam menyeimbangkan nilai-nilai etis dan kepentingan pribadi serta dalam mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.